السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Akhwati wa akhwat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, muslimin wal muslimat, para tullab wa talibat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia kepada kita. Di antaranya adalah kita memiliki hamasah, semangat talabul ilmi. Ini adalah suatu karunia yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah cintai, yang Allah inginkan suatu kebaikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan suatu kebaikan, maka Allah akan fahamkan ia dalam urusan agamanya. InsyaAllah di kesempatan malam ini kita akan mengkaji sebuah tema yang berjudul beberapa kesalahan dalam sholat. Jadi beberapa orang yang melakukan kesalahan dalam sholat, di mana sholat ini adalah rukun Islam yang ke berapa? Satu apa dua? Dua. Dalilnya apa? Yang pertama, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakah wa hajjal baiti wa saumi ramadan. Jadi yang kedua adalah untuk iqamas shalah wa iqamas shalah. Tetapi di sana juga ada beberapa keterangan bahwa suatu amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan apa? Salat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali yang Allah hisab bagi hambanya yaitu adalah salat. Kalau salat ini bagus dikerjakan penuh dengan tumaninah, penuh dengan kekhusyuan, maka insya Allah amalan-amalan yang lain itu pun juga akan menjadi baik. Kemudian yang ayuhat tullab wa thalibat yang perlu kita pahami, akhta'u fil qiyam, kesalahan-kesalahan orang yang melakukan sholat. Itu yang pertama adalah at-tahawun fil qiyam ma'al qudrati ali. Dia bermudah-mudahan meremehkan untuk tidak berdiri padahal dia mampu sholat sambil berdiri. Ini termasuk kesalahan. Yang dimaksud dengan sholat di sini apa? Sholat fardu atau sholat sunnah? Sholat fardu. Yang kita bahas adalah sholat fardu. Jadi di antara kesalahan orang yang melakukan sholat itu dia sambil duduk padahal dia itu mampu sholat sambil berdiri. Kenapa? Karena di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Dan hendaknya kalian ini untuk mendirikan sholat karena Allah dalam kondisi apa? Berdiri. Begitu juga hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Qal kanat
bi bawasir. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salat. Faqal salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala janbi, rawahul Bukhari. Jadi kata Imran bin Husain radhiyallahu an, ya, ketika beliau ini suatu hari terkena penyakit apa? Bawasir. Bawasir penyakit apa? Bawasir penyakit apa? Orang yang terkena penyakit ini biasanya dia kesulitan ketika buang hajat. Penyakit apa? Bawasir, nggak tahu. Yang dia itu tempatnya di dubur. Jadi ketika ingin buang hajat itu kesulitan. Ya. Apa? Kan bebelan. Jadi bawasir itu penyakit yang itu ada di, ya, bagian dubur ketika orang itu ingin buang hajat itu sangat kesulitan. Ya. Jadi ambeien, ya. Jadi dia ketika ingin buang hajat itu sangat kesulitan. Jadi Imran bin Husain radhiyallahu an, pada suatu hari beliau terkena penyakit bawasir. Jadi kalau beliau mungkin berdiri, ya, maka beliau menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau saya ini, ya, kalau orang terkena ambeien itu sulit, ya. Kalau duduk lama dia sulit, berdiri lama juga sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, salatlah, ya, dalam kondisi berdiri. Jika tidak mampu maka salat sambil apa? Duduk. Fa illam tastati fa 'ala janbi. Kalau tidak mampu salat sambil duduk, sambil apa? Berbaring. Bukan tidur enggak sah salat. Ada orang sambil tidur, ya. Sambil tidur itu pembatal salat, ya. Jadi kalau enggak mampu salat sambil duduk maka sambil berbaring, ya, bukan sambil tidur. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu kesalahan pertama apa? Orang yang mampu sholat sambil berdiri tapi dia itu apa? Sholat sambil duduk atau berbaring. Ini berkaitan dengan sholat fardu, ya. Jadi nggak boleh kita ini misalkan malas saya sambil berdiri, minta sambil duduk, padahal dia mampu. Dia mampu untuk mendirikan sholat sambil berdiri. Ini namanya tahawun, ya, bermudah-mudahan. Kemudian kesalahan yang kedua, al-jahru bin niyah. Kesalahan yang kedua bagi orang yang mendirikan sholat itu dia menjahirkan lafalnya. Apa menjahirkan? Mengeraskan apa? Suara untuk niat, ya. Jadi misalkan dia mengatakan usolli, ya, usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilan qiblatan lillahi ta'ala, makmuman mustaqbilal qiblatan lillahi ta'ala. Maka ini enggak boleh, ya, atau nawaitu, ya. Jadi sekali lagi niat itu tempatnya di mana? Di lisan atau di hati? Di hati, enggak perlu diucapkan di lisan, kecuali memang di sana ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang niatnya itu dikeraskan seperti orang bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, memang diucapkan, dikeraskan. Tapi selain itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin mengambil air wudu, niatnya dalam hati. Begitu juga ketika Nabi ingin mengambil ingin sholat pun juga niatnya dalam hati. Begitu juga Nabi ketika ingin berpuasa pun niatnya di dalam hati. Tidak ada Nabi mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri hadhihi sanati, ya, fardhu ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu enggak ada yang dilafalkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang ingin
berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam Sahihain dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, hadis yang pertama dalam hadis Arba'in. Ada yang hafal, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu bin niyah wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi intinya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya suatu amalan itu sesuai dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu akan mendapatkan apa? Pahala ataupun balasan sesuai dengan niatnya. Ya. Kalau niatnya misalkan begini, saya ingin bersedekah supaya apa? Supaya rezeki saya lancar, supaya saya mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan itu, tapi tidak mendapatkan pahala. Sama dengan ketika orang yang saya ingin berpuasa dan Kamis, tujuannya apa? Supaya saya ini bisa diet, ya, untuk diet supaya bisa turun, ya, berat badannya. Maka ini niatnya bukan karena Allah, ya. Jadi sekali lagi niat itu ada di dalam hati, ya, tidak perlu diucapkan dalam lisan. Kemudian di antara kesalahannya orang yang melakukan salat itu meninggalkan tarku takbiratul ihram. Dia meninggalkan takbiratul ihram wal iktifa bi takbiri ruku' inda idrakil imam raki'an. Ini kesalahan. Jadi misalkan begini, kita masuk masjid, imam ini sudah ruku', kita kan belum takbiratul ihram, jadi langsung Allahu Akbar ruku', tapi belum takbiratul ihram. Ini kesalahan. Yang benar bagaimana? Ketika imam ini sedang ruku', maka kita tetap takbir terlebih dahulu, ya. Jadi takbir Allahu Akbar, kemudian setelah itu baru kita ruku', ya, mengucapkan takbirnya untuk ruku'. Ini kesalahan yang sering dilakukan, ya. Kenapa? Karena sebagian manusia yang mereka ini ketika menjumpai imam ini sedang ruku', maka dia itu meninggalkan takbiratul ihram. Padahal takbiratul ihram itu adalah termasuk daripada rukun salat, nggak boleh ditinggalkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyampaikan man faman tarakaha fa salatuhu batilah. Barang siapa yang meninggalkan takbiratul ihram, maka salatnya batil, salatnya batal, tidak sah. Jadi hati-hati, ya, santri ketika masuk, ya, masjid atau di tempat sholat bagi yang banat, yang putri. Jadi di sana mungkin sedang posisinya imamnya ruku', maka tidak boleh kita ini langsung takbir ruku'. Jadi harus takbiratul ihram dulu. Karena takbiratul ihram itu apa? Termasuk rukun dalam sholat. Kalau orang meninggalkan rukun dalam sholat secara sengaja, maka sholatnya tidak sah. Kalau nggak sah, ya percuma kalian sholat tapi sholatnya nggak sah karena meninggalkan takbiratul ihram. Fahimtum? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan miftahus sholatit tuhur. Jadi kunci daripada sholat itu adalah bersuci. Sah nggak orang yang misalkan keburu-buru dari asramanya? Jadi nanti kalau terlambat saya dihukum. Akhirnya belum mengambil air wudhu langsung ke masjidnya. Udah langsung lari-lari kecil supaya bisa mendapatkan rakaat pertama bersama imam tanpa mengambil air wudhu terlebih dahulu. Sah apa enggak sholat? Tidak sah, ya. Jadi adalah kunci daripada sholat adalah bersuci. Wa tahrimuha takbir, ya. Dan kunci ataupun pembuka sholat itu adalah dengan takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim. Dan akhir daripada sholat itu dengan mengucapkan salam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi.
Hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga di antara kesalahan orang yang ketika membaca surat Al-Fatihah, ya, membaca surat Al-Fatihah itu rukun atau sunnah? Rukun. Berarti kalau meninggalkan rukun, sholatnya tidak sah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, ya, barang siapa ya tidak membaca umul kitab, ya. Jadi kalau dia meninggalkan umul kitab artinya meninggalkan surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah, ya. Kemudian Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, ya. Bayam bagi ihtimam bi surat Al-Fatihah wal khirs ala qiraatiha wa qiraati salimah. Maka membaca surat Al-Fatihah itu dengan membaca yang fasih, dengan makharijul huruf, dengan tajwidnya, tidak tergesa-gesa. Jangan terus membaca Al-Fatihah hanya dengan satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini satu nafas, ya. Ini nggak boleh. Tidak sah orang yang membaca surat Al-Fatihah itu tergesa-gesa atau keburu-buru atau terlalu cepat. Jadi perlu diperhatikan, ya, baik itu posisinya ketika sholat jahar ataupun sholat sir, ya. Artinya ketika sholat jahar seperti sholat maghrib, sholat isya ini kan dijaharkan di rakaat pertama dan kedua. Tapi bagi makmum tetap dia untuk membaca surat Al-Fatihah, karena dia adalah rukun daripada sholat. Meskipun para ulama itu khilaf, apakah bagi makmum ini ketika imamnya membaca surat Al-Fatihah dengan jahar, apakah juga makmumnya harus membaca lagi atau enggak, memang khilaf, ya. Khilaf di antara para ulama. Tapi yang lebih aslam, al-khuruju minal khilaf aslam. Keluar daripada khilaf para ulama, perselisihan ulama itu lebih selamat. Hendaknya kita untuk membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dalam membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya ketika dalam surat sir, seperti salat zuhur, salat asar, maka ketika membaca surat Al-Fatihah itu bitahrikil lisan. Lisannya itu harus digerakkan. Misalkan kalian baca gini, ya, salat zuhur atau asar atau maghrib di rakaat ketiga, isya di rakaat 3 dan 4, ya. Jadi baca surat Al-Fatihah. Jadi sudah takbir kemudian langsung diam. Bacanya di dalam hati. Sah apa enggak? Tidak sah. Jadi yang namanya membaca surat Al-Fatihah itu diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat dan membaca surat Al-Fatihah itu beliau bergerak, ya. Artinya jenggot beliau ini bergerak, mulut beliau pun juga bergerak. Itu yang namanya qiraah, membaca bitahrikil lisan, dengan menggerakkan lisan kita, mulut kita, bibir ini harus bergerak. Tidak sah ketika baca surat Al-Fatihah kemudian diam. Kamu baca surat Al-Fatihah enggak? Baca di mana? Di hati. Itu enggak bisa. Jadi harus digerakkan, minimal telinga kita yang mendengar membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Jadi ini jangan sampai, ya, karena masih banyak kita jumpai para santri ini ketika sholat baca Al-Fatihah itu di batin, di dalam hati, maka ini enggak sah. Ini kesalahan fatal, ya. Harus ditahrik, harus digerakkan lisan. Kemudian juga dalam membaca surat Al-Fatihah itu tidak perlu, ya, tergesa-gesa atau terlalu cepat dalam satu nafas. Dan diperhatikan tadi huruf-hurufnya. Jangan sampai membaca surat Al-Fatihah, ya, huruf ain dirubah menjadi ngain, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu enggak sah. Enggak sah ketika membaca huruf ain dirubah menjadi ngain. Biasanya orang sepuh, ya, jumbo dah tua, jadi enggak mau diganti posisinya sebagai imam karena tokoh, ya.
Akhirnya ketika baca surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, tapi karena dia itu susah untuk mengucapkan huruf ain sehingga alhamdulillahirabbil alamin, ya. Bukan ngalamin lagi, malah ngalamun. Nah, ini enggak sah salatnya kalau sampai merubah huruf hijaiyahnya. Hanya penting membaca surat Al-Fatihah itu huruf ain, huruf hamzah, kemudian huruf ya ha dan ha-nya, ain dan ghin-nya juga harus fasih. Itu syarat di antara orang untuk apa menjadi imam. Ya, bukan karena sepuhnya, bukan karena usia tuanya. Kemudian juga di antara kesalahan-kesalahan orang yang sedang sholat itu dalam posisi ruku, adamul istiwa fir ruku. Jadi tidak lurus punggungnya ketika dalam ruku, ya. Ketika ruku ini kepala dan punggungnya ini harus lurus, ya. Coba kasih contoh. Terus ketika ruku coba, ya. Ya. Jadi ketika ruku itu enggak terlalu ke bawah, kepala dengan punggung ini lurus. Perhatikan, kedua tangannya ini, lihat sini, Ustaz. Jadi harus memegang kedua lutut, ulangi. Dua tanganmu, nah itu direnggangkan, kemudian harus memegang lutut dan kepala dan punggung itu harus sejajar, harus rata. Tidak boleh kepalanya itu terlalu nunduk ataupun terlalu dangak, dan punggungnya pun juga harus lurus. Itu tata cara ruku yang benar yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah menjadi patung. Kemudian di antara kesalahannya adalah faminal khata'i rafa'a ar-ra'sal aw hafdhuhu wa ja'ala tuhru maqusan asna'ir ruku'. Jadi di antara kesalahannya itu punggungnya itu melengkung, ya. Jadi yang tinggi itu di bagian tengahnya. Jadi seperti busur gitu. Itu salah. Jadi ruku itu posisinya kepala dan punggung itu lurus, ya. Ini kan sering kita lihat, ya. Jadi melengkung gini, ya. Itu yang bagian tengah itu, maka ini tidak sah salatnya. Sebagaimana, ya, kecuali memang ada udzur penyakit, ya. Penyakit itu makdur, ya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat wa kana idza raka'a lam yaskhit ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik, akhrajahu Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika posisi ruku' maka kepala kemudian punggung ini lurus, jadi kepalanya tidak terlalu ke bawah, juga tidak terlalu ke atas. Ini yang harus dilatih, harus dibiasakan. Kalau enggak, sampai kalian tua pun juga sholatnya seperti itu, kepalanya terlalu ke bawah atau terlalu dangak. Jadi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di antara kesalahan-kesalahan orang yang sedang sholat ada mutumakninah fir ruku'. Dari sholatnya itu tidak tumakninah. Apa tumakninah? Tenang, harus tumakninah. Karena Nabi mengatakan farka hatta tatma'innar ruku'ah. Hendaknya ketika kalian ruku' itu harus tenang. Jadi posisinya belum lurus kepala dengan punggung, itu sudah mau berdiri lagi. Itu artinya tidak ada tumakninah. Jadi sholat, misalkan sholat zuhur itu 1 menit selesai, ekspres. Bahkan ada, ya, ketika sholat tarawih, ya, itu 23 rakaat ditempuh dengan jarak waktu 7 menit. Ini gimana sholatnya? Mendingan nggak usah sholat tadi. Karena nggak sah, nggak ada tumakninah, ya. Apalagi membaca rukun sholatnya, surat Al-Fatihah. Jadi belum baca alhamdulillahirabbil alamin langsung waladhdallin, amin, langsung rukun.
berdiri lagi. Jadi seperti apa? Ayam mematok biji-bijinya. Jadi seperti ini nggak sah sholatnya, nggak ada tumaknina. Baca Al-Fatihah pun juga nggak ada, nggak benar. Jadi seperti itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu orang yang sholatnya itu tergesa-gesa itu tidak sah sholat. Maka Nabi menceritakan ada orang yang sholat 60 tahun, sholatnya nggak diterima karena tidak ada tumaknina. Jadi nggak usah tergesa-gesa, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jadi paling enggak kalian itu membaca dalam rukuk itu subhana rabbiyal azim 3 kali, kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Jadi dibaca dulu, jangan langsung berdiri kemudian duduk di antara 2 sujud dan seterusnya. Jadi harus tumakninah. Kalau posisi rukuk itu kedua telapak tangan kita renggang seperti ini kemudian megang. Tapi ketika posisi sujud, kedua telapak tangan ini harus merapat baru diarahkan ke arah kiblat. Itu perlu diperhatikan. Apalagi masalah wudhu yang sering kita perhatikan ya. Jadi santri ini ketika wudhu hanya digoyangkan aja itu ya. Jadi kakinya keran diputar sampai full, airnya berojokkan, kemudian hanya diputar-putar aja, nggak sah wudhu seperti itu. Jadi wudhu itu harus dibasuh itu dengan bantuan tangan, kemudian di sela-sela jari itu, baik itu tangan ataupun kaki itu harus di sela-sela dengan jari jari kelingking ya, kemudian langsung di sela-sela. Dan yang sering kita jumpai ketika kedua mata kaki itu masih kering, itu pun juga tidak sah. Jadi kalau nggak dibasuh itu, kalian putar pakai keran yang banyak itu, kalau nggak dibasuh itu karena ada lengkuan ya. Jadi nggak merata di kaki itu kan, mata kaki kalian kan ada lengkuan ke bawah, itu kalau nggak dibasuh nggak akan basah. Makanya Nabi mengatakan wailul aqadi minan nar. Celakalah orang yang ketika tadi membasuh itu tidak dengan tangan tapi dengan air ya, sehingga tumitnya masih kering ataupun mata kakinya bawahnya juga masih kering. Ini tidak sah. Jadi percuma sholat kalau tumit dan kedua mata kaki itu masih kering. Jadi harus dibasuh pakai tangan ya, bukan keran dinyalakan, diputar kemudian kita putar-putar kaki aja tanpa dibasuh ya. Ini juga termasuk kesalahan yang ada ya. Lanjutkan kita pembahasan tadi ruku ya, kesalahannya itu dia tidak lurus ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan kepada orang yang disebut dengan musi'us sholat, sholatnya yang tidak benar. Nabi mengatakan ya, ketika beliau ini dalam hadis sahihain diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala masjid. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Pada khala rajulun fa shalla. Kemudian masuklah seorang lelaki ke masjid dan ia salat. Thumma jaa fa sallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda Nabi sallallahu alaihi wasallam assalam. Kemudian Nabi menjawab salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu ya. Kemudian apa? Faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi itu mengatakan kepada laki-laki tersebut, salatlah, ulangi salatmu. Karena sebenarnya engkau ini belum salat. Kenapa disuruh mengulangi? Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat laki-laki tadi ya, kana shalla thumma fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya irji fasalli fa innaka lam tusalli thalatha. Nabi sampai mengulangi 3 kali, ulangi salatmu belum benar. Dia salat, kemudian sudah salam menghadap Nabi lagi, salat lagi, ulangi salat sampai 3 kali. Bayangkan ya, jadi salat itu sampai 3 kali gara-gara salatnya enggak benar tadi. Faqala ar-rajul walladhi ba'athaka bil haqq ma ahsana ghairuhu fa'allimni.
Kemudian laki-laki tadi ya pasrah, masa saya sholat 3 kali nggak ada yang benar gitu. Akhirnya pasrah, ya Rasulullah, yang demi Allah, yang Allah mengutusmu dengan kebenaran, maka ajarilah aku gimana sih tata cara sholat yang benar, ya, ajarkan kepadaku, ya. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bukan muni usolli, bukan muni usolli fardhu dhuhri, bukan. Ra'aitumuni usolli itu bahasa Arab, bukan dipahami dengan bahasa Jawa. Ya. Jadi disuruh mengulang lagi ya, sampai 3 kali. Maka meminta kepada Nabi untuk mengajarkan sholat yang benar. Maka Nabi menjawab, idza qumta ila shalah faqabbir. Kalau mau sholat itu harus takbiratul ihram dulu. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat-surat pendek yang kalian hafal. Tsumma rka' hatta tatma'inna raqi'a. Kemudian ketika ruku dalam kondisi apa? Kondisi tenang, tumanina, tidak tergesa-gesa. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'imah. Kemudian bangkit dari ruku, namanya apa? I'tidal. Ketika i'tidal itu benar-benar posisi lurus, seperti orang mau takbiratul ihram. Sebagian imam kan tidak, atau makmum ketika sudah bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamidah, ya belum berdiri sempurna langsung sujud. Maka ini tidak ada tumakninah. Karena tumakninah itu termasuk apa dalam sholat? Sunnah. Jadi tumakninah itu termasuk rukun. Kalau kita tinggalkan nggak ada tumakninah, ketika ruku tidak ruku sempurna, sujud juga tidak sujud sempurna, maka sama halnya dia masuk dalam kategori musii'us shalah. Orang yang sholatnya itu salah. Orang yang disuruh mengulangi 3 kali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, ya, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidah." Kemudian ketika kalian sujud, maka hendaknya sujud dengan tumakninah. Ada berapa sih anggota tubuh yang digunakan untuk sujud? Ada berapa? 7 apa saja? Hidung sama apa? Apa namanya ini? Dahi atau jidat? Ya. Jadi kepala ini ya, jidat, kemudian hidung, mulut harus nempel di lantai. Kemudian kedua, telapak tangan ini posisinya tidak direnggangkan. Kalau renggang ini posisi ruku. Tapi ketika posisi sujud harus dirapatkan menghadap kiblat. Ya, dan tidak boleh apa? Tidak boleh ini ya. Artinya sikut ini kemudian ditempelkan di perut ataupun di bagian dada, maka ini juga tidak dibenarkan. Jadi harus diangkat. Posisinya itu nggak boleh nempel di lantai gini ketika sujud, maka itu seperti apa? Binatang. Ya. Atau yang perempuan, yang banat ini misalkan sholatnya kayak gini. Jadi ditempel antara sikut dengan perut, nah ini juga tidak dibenarkan. Kenapa? Karena yang namanya perempuan itu an-nisa saqaiqur rijal. Jadi sama dengan laki-laki dalam masalah sholat, gak ada bedanya. Kecuali Nabi mengajarkan ini sholatnya khusus wanita, baru dikerjakan. Tapi ketika Nabi melakukan ibadah, baik itu sholat, puasa, umrah, haji, itu ya sama. Gak ada bedanya laki dan perempuan. Makanya yang banat, ya, perempuan ini gak boleh ditempelkan sikutnya ke perut ataupun ke bagian dada, ya. Jadi ini tidak sah sholat. Jadi harus diangkat, ya. Tidak boleh ditempelkan di lantai seperti ini, dan juga tidak boleh ditempelkan sikutnya dengan perut atau anggota tubuh di bagian dada. Jadi itu termasuk yang tidak dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kata para ulama, ya, maf'al dzalika fi sholatika kullu. Kemudian Nabi mengajarkan laki-laki tadi yang suruh mengulangi sholat 3 kali, kamu kerjakan sholat seperti ini. Ya.
Jadi kerjakan sholat seperti itu, ada tumanina, kemudian harus ada ketenangan, harus membaca ayat, ya. Tidak perlu tergesa-gesa. Ya. Selanjutnya ada mul'i'tidal ba'da raf'i minar ruku'. Jadi yang sering kali kesalahannya itu tidak ada i'tidal. Jadi sami Allahu liman hamidah, baru dah belum sampai berdiri langsung sujud lagi, maka ini pun juga tidak dibenarkan. Ya. Kemudian di antara kesalahan-kesalahan dalam sujud, ya, orang yang sedang sholat dalam posisi sujud, ada tumakninah fis sujud, tidak ada tumakninah ketika dalam sujud. Ya. Jadi ba'dun nas aidan tusra'u fis sujud fayan qari'u naqra'u min ghairi tumakninah. Jadi dia itu tidak ada tumakninah. Coba di posisi sujud sini, ya. Jadi posisi sujud, ya, kedua telapak tangan dirapatkan, kemudian jidat, hidung, mulut rapat, ya, kemudian punggungnya pun juga lurusnya itu ke bawah, ya, tidak melengkung. Jadi maju lagi posisi, nah, jadi posisi seperti itu, ya. Kemudian kedua kaki itu dipadalkan dan dirapatkan, ya. Jadi dirapatkan itu posisi ketika sujud. Udah. Ya. Jadi seperti itu, ya. Artinya harus dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan salah. Karena ada sebagian yang perutnya ditempel di lantai atau tempel di perut dan sebagainya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada musii'us shalah, "Tsumma masjud hatta tatma'inna sajidah." Hendaknya kamu sujud dengan penuh tumanina, ya. Kemudian harus harus mengikuti, diantaranya adalah membaca tasbih subhana rabbil a'la. Kemudian juga harus duduk di antara dua sujud, ini juga tenang duduknya, belum posisi duduk kemudian langsung sujud lagi, ini pun juga termasuk kesalahan dalam masalah sholat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Anas, ya, Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "I'tadilu fis sujud wa la yubsit ahadukum dira'aihi imbisatan al-kalb." Jadi hendaknya kalian itu ketika sujud itu tidak lurus, punggungnya ini harus dari atas ke bawah. Kemudian Janganlah kalian itu membentangkan dira'aihi, lengannya, jadi dibentangkan, ditempelkan ke dalam lantai itu seperti binatang, ya. Jadi dibentangkan seperti ini di lantai, maka ini tidak dibenarkan di dalam sholat, ya. Kemudian di antara kesalahannya dalam orang mengerjakan sholat itu fil julus li tasyahud baina sajadatain, ya. Jadi dia harus duduk di antara dua sujud, harus tenang, ya, harus tenang. Apa doanya? Duduk di antara dua sujud. Ya, memang di sana banyak riwayat, ya. Allahumma rabbighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni, ya. Atau rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, ya. Atau rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni, ya, warfa'ni warzuqni wahdini. Ini dalam riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tinggal kalian pilih yang mana, ya. Rabbighfirli warhamni, ya, atau wahdini, ya. Kemudian wajburni warhamni, ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini juga boleh. Ada banyak beberapa riwayat dalam doa di antara dua sujud. Atau daripada kalian bingung, boleh Rabbighfirli pun juga diperbolehkan. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Majah. Hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kemudian, ya, masih banyak sebenarnya, ya. Jadi terkait tentang masalah kesalahan dalam orang sholat itu perlu kita bahas, ya. Perlu kita bahas terus, ya, supaya supaya sholat kita ini benar
Jangan sampai kita termasuk orang yang sholat tetapi sholatnya tidak sah. Sampai seperti orang yang disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengulangi sholatnya sampai 3 kali karena tidak ada tumain. Demikian yang sudah masuk waktu sholat Isya. Ya, waktunya sangat singkatnya. Tafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.